Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa Ibu sekalian, jumpa lagi dengan Ibu Intan Kemalasari. Kali ini dalam mata kuliah bilangan real di pertemuan ketiga. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pernyataan matematika dan aksioma bilangan real. Karena ini kita sudah di pertemuan ketiga, Ibu berharap di 2 pertemuan sebelumnya kalian sudah banyak mempelajari dan mengulang kembali apa yang telah Ibu sampaikan. Nah, baik, kita langsung saja dengan materi kita hari ini. Yang pertama yaitu tentang pernyataan matematika. Pada episode sebelumnya, Ibu pernah menyampaikan kepada kalian tentang pernyataan matematika atau kalimat matematika. Kalaupun bukan dalam mata kuliah ini, mungkin kalian sudah pernah mendengarkan di mata kuliah yang lainnya bahwa apa itu pernyataan matematika atau apa itu kalimat matematika. Ada lagi kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Oke, Ibu ingatkan kembali, yaitu pernyataan matematika adalah pernyataan yang mengandung makna, notasi, atau keterangan-keterangan tentang matematika. Dalam pernyataan matematika itu ada kalimat matematika, ada kalimat persamaan, ada kalimat ketidaksamaan, dan lain-lainnya. Kalimat matematika itu ada kalimat terbuka dan ada kalimat tertutup. Masih ingat tentang itu? Ya, kalimat terbuka yaitu kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Misalnya apa? 3x tambah y sama dengan 4. Apakah itu sudah diketahui nilai kebenarannya? Belum tahu, harus dicek dulu berapa nilai x-nya, berapa nilai y-nya, baru kita bisa ketahui itu benar sama dengan 4 atau tidak. Sedangkan kalimat tertutup adalah kalimat misalnya 3 tambah 4 sama dengan 7. Artinya nilainya sudah pasti 7. Namun demikian, dalam kalimat terbuka dan kalimat tertutup itu juga ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu sendiri tidak harus nilai yang hasilnya benar. Bisa jadi yang hasilnya salah. Artinya diketahui nilainya nilai benar atau nilai salah. Misalnya seperti tadi, 3 tambah 4 sama dengan 7. Itu adalah kalimat tertutup yang nilai kebenarannya adalah benar. Sedangkan kalau kita buat 5 tambah 3 sama dengan 11, itu juga adalah kalimat tertutup, tapi nilai kebenarannya masih salah. Oke, sudah ingat kan tentang kalimat matematika dan pernyataan matematika? Oke, sekarang kita lanjut ke konsep pernyataan matematika dan kaitannya dalam bilangan real. Nah, sebelum kita nanti mempelajari lebih jauh tentang bilangan real, di mana nanti dalam mempelajari bilangan real kalian harus banyak membuktikan kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataannya, maka kita dengarkan dulu. Yang pertama, aksioma. Aksioma adalah sebuah pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran atau bersifat umum. Nah, aksioma ini juga bisa dikatakan sebagai suatu ketentuan yang pasti atau suatu nilai mutlak. Artinya, jika diberikan suatu aksioma, kalian tidak perlu membuktikan kebenarannya karena itu merupakan suatu ketentuan umum. Sedangkan postulat adalah sebuah pernyataan matematika yang disepakati benar tanpa perlu adanya pembuktian. Nah, terkadang aksioma dan postulat ini sama. Aksioma dan postulat ini bisa jadi sama, bisa jadi dipertukarkan satu sama lain. Cuman ada beberapa buku yang menyatakan bahwa kalau postulat ini biasanya lebih kepada fokus suatu bidang ilmu tertentu. Misalnya postulat yang berlaku di bidang ilmu geometri tidak bisa berlaku di bidang aljabar. Atau postulat yang berlaku di bidang ilmu bangunan tidak berlaku untuk bidang ilmu industri. Jadi postulat ini juga pernyataan yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya, tapi dia biasanya dalam satu bidang ilmu tertentu. Selanjutnya, definisi. Definisi merupakan suatu pernyataan yang dibuat dengan menggunakan konsep yang tak terdefinisi atau dari konsep yang sudah terdefinisi sebelumnya. Misalnya apa? Titik. Titik adalah suatu objek yang memiliki posisi tapi tidak memiliki ukuran. Nah, dari definisi titik tersebut selanjutnya dibuat definisi garis. Artinya, definisi garis itu lahir dari suatu konsep definisi titik atau dari sesuatu yang belum terdefinisi sama sekali. Misalnya titik. Titik itu belum ada definisi sama sekali, tapi kita tahu ada model titik sehingga dibuatlah definisinya untuk memudahkan seseorang mengetahui atau memodelkan dari suatu definisi tersebut. Lalu selanjutnya ada proposisi.
Proposisi adalah suatu hubungan yang logis antar dua konsep. Nah, proposisi ini untuk lebih jauh terkadang dikenal sebagai akibat dari suatu pernyataan. Bisa jadi pernyataan teorema, bisa jadi pernyataan apapun, misalnya ada dua konsep antara iya dan tidak, lahir suatu akibat baru, itu disebut dengan preposisi. Nah, selanjutnya teorema. Teorema adalah suatu pernyataan yang memerlukan pembuktian dari pernyataan yang dapat ditunjukkan dengan nilai kebenarannya. Bernilai benar atau bernilai salah. Kalau dia bernilai benar, maka dialah berdiri menjadi suatu teorema. Kalau dia bernilai salah, belum bisa diangkat sebagai suatu teorema. Artinya apa? Pernyataan itu harus dibuktikan dulu kebenarannya. Kalau benar, baru dia bisa menjadi teorema. Selanjutnya, lemma. Lemma adalah suatu teorema sederhana yang dipergunakan sebagai hasil antara dalam pembuktian teorema lain. Misalnya ada satu teorema, sudah kita ketahui nilai kebenarannya. Lalu kita mau membuktikan teorema lain. Kita membutuhkan satu teorema sederhana di antara dua teorema ini. Yang satu sudah pasti benar, yang satu akan dibuktikan benar melalui apa? Bantuan lemma. Lemma itu teorema yang lebih sederhana untuk membantu membuktikan teorema yang akan dibuktikan kebenarannya ini. Nah, korolari adalah sebuah proposisi yang mana secara langsung diperoleh suatu teorema, yaitu proposisi seperti tadi. Korolari ini adalah akibat dari suatu teorema. Misalnya suatu teorema menyatakan bahwa segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki sisi-sisi yang sama. Akibatnya apa? Karena sisi-sisinya yang sama, sudut-sudut yang terbentuknya adalah 60 derajat. Itu merupakan akibat. Tanpa dibuktikan pun secara tidak langsung maupun secara langsung, dari segitiga itu menghasilkan sudut yang 60 derajat. Itu disebut dengan korolari. Sedangkan satu lagi adalah konjektur. Konjektur adalah sebuah pernyataan yang mana nilai kebenarannya tidak atau belum diketahui. Nah, misalnya jarak antara bumi dan matahari adalah 10 juta tahun cahaya. Nah, itu kita tidak tahu benar atau salah. Mungkin sekarang sudah dibuktikan ya, ada yang mengukur dengan kecepatan tertentu. Tapi kalau dulu sebelum itu diketahui benar atau salah, pernyataan tersebut masih menjadi sebuah konjektur. Oke, kita sedikit. Nah, kita sekarang mengenal sistem aljabar bilangan real. Tentu pasti ada di antara kalian yang bertanya-tanya, bilangan real itu bilangan apa sih? Bagaimana mendefinisikan bilangan real? Nah, bilangan real itu dinotasikan dengan lambang R seperti ini. Ya, ini notasi untuk bilangan real. Nah, mendefinisikan bilangan real sendiri tidak sesederhana kita mendefinisikan bilangan asli atau bilangan rasional. Katakanlah bilangan asli, bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3. Bilangan caca, bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3. Bu, tapi pada slide sebelumnya Ibu sudah memperkenalkan bahwa bilangan real itu bilangan yang memuat antara bilangan rasional dan irasional. Nah, kendati demikian, karena dia memuat seluruh bilangan, maka bilangan real ini tidak bisa didefinisikan dengan mudah. Tapi dalam banyak buku, biasanya bilangan real itu didefinisikan sebagai complete order field, yang artinya sebenarnya tidak pas sekali, tapi lebih kurang, artinya yaitu bilangan-bilangan yang memenuhi sifat sederhana operasi aljabar. Nah, ingat, berarti dalam bilangan real kita semesta membicarakan tentang aljabar. Sedangkan bilangan real didefinisikan sebagai complete order field, artinya bilangan-bilangan yang memenuhi sifat sederhana dari suatu aljabar. Berarti kalian harus ingat kembali bahwa aljabar adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang simbol-simbol dan manipulasi simbol itu sendiri. Manipulasi simbol, memangnya simbol itu bisa ditipu-tipu. Maksudnya apa ya? Nah, manipulasi simbol itu sendiri maksudnya bisa kita operasikan secara biner. Jadi nanti kita operasikan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, tambah kurang, kali, bagi. Nah, itu dulu kalian sebutnya dengan manipulasi di simbol. Kenapa 2 tambah 3 sama dengan 5? Kenapa 7 tambah 1 sama dengan 8? Itu adalah manipulasi simbol juga. Nah, tapi kita di sini belum mendefinisikan bilangan realnya ya. Artinya bilangan real apabila dia memenuhi sifat operasi aljabar, maka dia disebut dengan bilangan real. Nah, jadi cara paling mudah untuk mendefinisikan bilangan real sendiri yaitu mengenalnya melalui pernyataan dan ketentuan-ketentuannya.
Nah, ingat tadi pernyataannya Ibu bilang apa? Bahwa mengenal melalui pernyataan-pernyataan yang sudah ditetapkan sebelumnya itu disebut dengan aksioma. Oke. Kita lihat selanjutnya. Nah, mengenal aksioma bilangan real, sebelum kita kenal lebih jauh, kita lihat dulu tadi ada complete order field. Field itu adalah sebuah himpunan sembarang, misalnya himpunan K disebut di sini. Ya. Field adalah sebuah himpunan K sembarang dengan operasi biner. Operasi biner itu sendiri atau binaire atau binary operation adalah operasi dua. B itu artinya dua bilangan. Biner artinya dua bilangan. Nah, operasi biner itu bisa berupa operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Di sini Ibu tidak menotasikan dalam bentuk cross ya, tapi Ibu notasikan dalam bentuk dot alias titik. Kalau titik ini berarti dia operasinya adalah perkalian, sedangkan kalau seperti ini adalah penjumlahan ya. Jadi operasi biner ada penjumlahan dan ada perkalian. Kalau mau dinotasikan, misalnya ada himpunan B. Himpunan B itu anggotanya adalah A dan B, A kecil, B kecil. Maka operasi binernya adalah A tambah B atau A kali B. Dengan demikian dikenal dua operasi bilangan real. Jadi operasi bilangan real itu hanya penjumlahan dan perkalian. Lalu Bu, di mana letak operasi penjumlahan dan pengurangan dan pembagian? Nanti kita kenali lebih lanjut ya. Nah, namun masih jadi pertanyaan, siapa anggota bilangan real itu sendiri? Tadi kan masih dari sini, dari sana, dari operasi aljabar, dari complete field operation, operasi biner dan sebagainya. Jadi bilangan real itu sendiri siapa? Nah, jadi bilangan real adalah bilangan yang memenuhi aksioma berikut. Apa saja aksiomanya? Mau tahu? Oke, sudah tahu siapa bilangan real itu sendiri? Jadi bilangan real adalah bilangan yang memenuhi aksioma berikut. Yuk kita lihat apa saja aksiomanya. Nah, sifat aljabar bilangan real. Dalam himpunan bilangan real terdapat dua operasi biner, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian yang memenuhi sifat berikut. Kalian jangan bingung ya dengan kalimat ini. Tentu setelah ini kalian sudah biasa mendengar komutatif, asosiatif, distributif. Tapi kalian perlu tahu itu asalnya dari mana. Itu sebenarnya adalah sifat aljabar suatu bilangan real. Nah, misalnya untuk sifat penjumlahan. Ingat, ada operasi biner. Operasi biner itu operasi dua bilangan. Lalu operasi itu tentang penjumlahan dan perkalian. Ini dia sifat-sifatnya. Yang pertama, sifat penjumlahan. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Itu sudah ketentuan ya. Artinya kalau ada bilangan A tambah B, B tambah A, untuk semua A, B itu adalah anggota bilangan real. Kalau ada bilangan real memenuhi sifat A tambah B dan B tambah A, maka A dan B itu adalah bilangan real. Itu disebut dengan sifat komutatif. Pasti sudah sering dengar. Misalnya 2 tambah 3 dengan 3 tambah 2 sama nggak hasilnya? Sama ya. Setengah tambah 2, hasilnya 2 tambah setengah. Sama nggak hasilnya? Masih sama ya. Ingat, berlaku untuk operasi penjumlahan. Selanjutnya, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Untuk semua A, B, dan C anggota bilangan real. Ada 3 bilangan, katakanlah 1, 2, dan 3. Kalau kalian tambah 1 dengan 2, lalu ditambah dengan 3, hasilnya itu akan sama dengan 1 ditambah hasil dari 2 tambah 3. Ya, itu sifat asosiatif. Lalu terdapat elemen 0. Elemen 0 itu anggota bilangan real, sedemikian hingga kalau 0 ditambah dengan A dan A ditambah dengan 0 hasilnya adalah A. Nah, ini disebut dengan sifat identitas penjumlahan. Jadi identitas itu artinya suatu bilangan yang apabila dijumlahkan dengan identitas itu akan menghasilkan dirinya sendiri. Nah, dalam penjumlahan identitas itu adalah 0 karena ketika suatu bilangan kita jumlahkan dengan 0 maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Contoh 5 ditambah 0 hasilnya tetap 5. Setengah ditambah 0 hasilnya tetap setengah. Akar 7 ditambah 0 hasilnya tetap akar 7. Artinya itu adalah lingkup dalam bilangan real.
Lalu yang keempat, untuk setiap ada suatu A, anggota bilangan real itu terdapat negatif A juga anggota bilangan real. Sedemikian hingga kalau dia memenuhi A tambah negatif A sama dengan 0, atau negatif A tambah A sama dengan 0, nah negatif A ini disebut dengan inverse. Inverse atau balikan. Ya, jadi ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Nah, dari sinilah muncul operasi pengurangan ya. Jadi sebenarnya operasi bilangan real itu hanya dua, yaitu penjumlahan. Penjumlahan dengan bilangan positif atau penjumlahan dengan bilangan negatif ya. Jadi tetap operasi binarnya hanya dua. Nah, selanjutnya untuk operasi perkalian kita skip dulu. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Mengenal aksioma bilangan real untuk perkalian. Nah, misalnya sifatnya yang pertama A kali B itu sama dengan B kali A, dan itu hanya berlaku untuk sifat perkalian di mana AB anggota bilangan real. Itu disebut dengan sifat komutatif. Berikutnya A kali B kali C itu sama dengan A dikali B kali C. Itu untuk sifat asosiatif perkalian. Nah, terdapat elemen satu anggota bilangan real sedemikian hingga 1 dikali A sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Untuk semua A adalah bilangan real. Ambil berapapun bilangan real A, jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Seperti tadi. Nah, bedanya ini adalah sifat identitas dari perkalian. Maaf ya, ini perkalian. Nah, perkalian dari A identitasnya adalah 1. Artinya 1 jika dikalikan dengan bilangan apapun menghasilkan dirinya sendiri. Terakhir, belum, untuk setiap A tidak sama dengan 0, terdapat 1/A yang juga anggota bilangan real sedemikian hingga A dikali 1/A sama dengan 1 dan 1/A dikali 1, di sini 1 ya, 1/A dikali 1 sama dengan A. Itu sama 1/A dikali A sama dengan 1. Maaf, di sini 1 ya, nanti Ibu perbaiki di modulnya. Nah, jadi inverse itu atau balikan suatu bilangan, suatu anggota himpunan bilangan real yang apabila dikali dengan balikannya akan menghasilkan identitas. Ingat, identitasnya tadi adalah 1. Maka inverse itu adalah balikan dari suatu bilangan yang apabila dikalikan dengan inverse menghasilkan 1. Nah, yang terakhir sifat distributif. Ini mungkin sudah biasa kalian ketemu di SMP, SMA. A dikali B tambah C itu hasilnya adalah A dikali B tambah A dikali C. Dan B tambah C dikali A itu hasilnya sama dengan B dikali A ditambah C dikali A untuk semua A, B anggota bilangan real. Nah, Ibu mau memperjelas kembali tentang sifat dari apa tuh tadi? Identitas ya, identitas dan inverse. Supaya tidak salah paham. Ini misalnya identitas penjumlahan. Artinya identitas penjumlahan artinya bilangan anggota himpunan bilangan real yaitu 0. Itu adalah identitas penjumlahan. Artinya apa? Artinya setiap bilangan yang dijumlahkan dengan 0 menghasilkan dirinya sendiri. Contoh, misalnya 3 ditambah 0 hasilnya adalah tetap 3. Contoh lain misalnya 1/2 atau 1/3 ditambah dengan 0 hasilnya tetap 1/3. Itu untuk penjumlahan. Untuk identitas. Jadi identitas penjumlahan adalah 0. Sedangkan inverse
inverse atau balikan, yaitu suatu bilangan, suatu anggota himpunan bilangan real yang apabila dijumlahkan dengan inverse menghasilkan identitas. Contoh, misalnya 6 dijumlahkan dengan kebalikan 6 adalah minus 6. Tuh balikannya, dia menghasilkan identitas. Identitasnya siapa? 0. Lagi, misalnya 1/4 ditambah dengan minus 1/4 menghasilkan siapa? Dirinya menghasilkan identitas. Misalnya lagi 0,3 ditambah dengan minus 0,3 menghasilkan 0. Nah, jadi itu perbedaannya ya antara inverse dan identitas. Kalau identitas adalah penjumlahan yang apabila dijumlahkan dengan identitas menghasilkan dirinya sendiri. Sedangkan inverse yaitu apabila suatu angka anggota himpunan dijumlahkan dengan balikannya akan menghasilkan identitas. Begitu juga dengan perkalian. Bedanya kok perkalian apa? Identitasnya adalah 1, balikannya adalah 1/a. Kenapa 1? Karena berapapun bilangan, kalau dikalikan dengan 1 menghasilkan dirinya sendiri. Sedangkan kalau dikalikan dengan 1/4 dari bilangan itu sendiri menghasilkan 1 sebagai identitas. Oke, Ibu rasa kalian harus mengulang-ulang konsep ini supaya lebih paham dan lebih mahir. Karena nanti di pertemuan berikutnya kita akan banyak membuktikan teorema-teorema. Dengan demikian, semoga kalian dapat mengingat dengan baik aksioma penjumlahan dan perkalian serta penjelasan Ibu tentang identitas dan inverse. Semoga nanti di pertemuan berikutnya kalian akan lebih paham dalam mengenal konsep bilangan ini. Berasa cukup pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.